Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun untuk mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tata nama senyawa anorganik sederhana. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mengetahui informasi bagaimana tata nama senyawa anorganik sederhana. Suatu senyawa pasti memiliki namanya sendiri, itu sesuai dengan karakteristik dari unsur-unsur penyusunnya. Seperti yang telah disampaikan pada waktu yang lalu, materi diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana suatu senyawa memiliki nama. Sebelumnya, kalian masih ingatkah apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lain melalui reaksi kimia biasa. Bagaimana dengan senyawa? Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan yang selalu tetap. Jadi, secara tidak langsung, senyawa bisa dibilang gabungan dari dua jenis unsur atau lebih. Senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri atas dua jenis unsur yang berbeda. Saya ulangi, senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur yang berbeda. Contohnya, HBr. HBr tersusun oleh dua unsur yang berbeda yaitu H dan Br. NaCl tersusun dua unsur yang berbeda yaitu Na dan Cl. CO2 tersusun oleh dua unsur yang berbeda juga yaitu disusun oleh C dan O. H2O disusun oleh dua unsur yang berbeda yaitu H dan O. P2O5 disusun oleh dua unsur yang berbeda pula yaitu P dan O. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang terdiri dari tiga jenis unsur yang berbeda atau lebih. Contohnya, KMNO4 disusun oleh tiga unsur yang berbeda yaitu K, Mn, dan O. K2CR2O7 disusun oleh tiga unsur yang berbeda yaitu K, Cr, dan O. NH43PO4 disusun oleh 4 atom yang berbeda atau 4 unsur yang berbeda yaitu N, H, P, dan O. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa biner? Tadi sudah dijelaskan jika senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur yang berbeda. Senyawa biner dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa kovalen dan senyawa ion. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena terjadi pemakaian elektron secara bersama,
Ini disebut juga dengan ikatan kovalen. Nah, terjadi pemakaian elektron secara bersama antara unsur-unsur penyusunnya. Saya ulangi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan senyawa kovalen? Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena terjadi pemakaian elektron secara bersama antara unsur-unsur penyusunnya. Ikatan kovalen biasanya terjadi pada unsur non-logam dan unsur non-logam. Contoh senyawa kovalen: CO, CO2. Ini merupakan senyawa kovalen yang tersusun oleh unsur-unsur non-logam. C atau karbon merupakan non-logam dan oksigen juga merupakan non-logam. PCl5, N2O3, AS2S3, SF6, H2O, NH3. Ini semua adalah beberapa contoh dari senyawa kovalen, di mana dikatakan tadi senyawa kovalen itu tersusun oleh unsur-unsur non-logam. Bagaimana tata nama senyawa kovalen atau kovalen biner yang terdiri dari dua unsur yang berbeda? Di sini dikatakan nama senyawa biner non-logam dan non-logam adalah rangkaian nama dari kedua unsur penyusunnya yang ditambah dengan akhiran ida pada unsur kedua. Berarti kita menyebutkan nama unsur-unsurnya dan ditambah akhiran ida. Nah, pada senyawa kovalen biner, jumlah atom yang dimiliki dalam senyawa biner disebutkan dengan cara memberi awalan bahasa Latin. Jadi, jumlah atom dari setiap unsur-unsur penyusun dalam senyawa biner dikasih awalan seperti bahasa Latin berikut. 1. Jika jumlah atomnya 1, maka diberikan awalan mono. Jika jumlah atom 2, diberi awalan di. Jika jumlah atomnya 3, diberi awalan tri. Jika jumlah atom 4, diberi awalan tetra. Jika jumlah atom 5, awalannya adalah penta. Jika jumlah atomnya 6, awalannya adalah heksa. Jika jumlah atom sama dengan 7, maka diberi awalan hepta. Jika jumlah atomnya 8, awalannya adalah okta. Jika jumlah atom 9, awalannya adalah nona. Dan jika jumlah atomnya adalah 10, maka akan diberi awalan deka. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, untuk pemberian nama pada senyawa kovalen yang terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam, caranya adalah kalian menyebutkan awalan jumlah atomnya dulu, jumlah atom, kemudian jumlah atomnya itu diganti dengan awalan ini, diikuti dengan nama unsurnya. Begitu juga dengan unsur kedua, tetapi ditambah akhiran ida. Kita langsung ke contoh ya. N2O3. Di sini ada unsur N dan ada unsur O. N di sini ada 2 dan O ada 3. Nah, N merupakan lambang dari nitrogen. Nitrogennya terdiri dari dua unsur, 2 atom, maka disebutlah dinitrogen. Dan O terdiri dari 3 atom, maka diberi awalan tri. Jadi O bukan oksigenida ya, tapi oksi ditambah akhiran ida. Tapi tidak usah di double I ya. Contoh sekali lagi saya jelaskan. N2O3.
N adalah lambang dari nitrogen, O adalah lambang dari oksigen. Nitrogennya ada 2, makanya diberi awalan di. Makanya namanya di nitrogen. Di sini ada oksigen, kalau di dalam senyawa tidak digunakan nama oksigen tetapi oksi. Karena oksinya ada 3, maka diberi awalan tri. Jadi namanya adalah trioksida, diberi akhiran ida. Jadi N2O3 namanya adalah dinitrogen trioksida. Paham sampai sini? Kita ke contoh 2 ya supaya lebih paham. Di sini ada lambang AS2S3. Nah, ada unsur yaitu AS dan S. AS adalah arsen, S adalah sulfida. Nah, karena di sini arsennya ada 2, maka akan dipanggil diarsen. Nah, karena di sini sulfidanya ada 3, maka akan dipanggil trisulfida. Sambil dilihat panduan awalan ini ya. Panduan awalan ini, jadi nanti kalian bisa memahami ke sini. Oke, saya ulangi, AS2S3. AS adalah arsen, S adalah sulfida. Ya, sulfida. Nah, di sini arsennya ada 2, makanya namanya adalah diarsen. Sulfidanya ada 3, maka dipanggil trisulfida. Jadi AS2S3 namanya adalah diarsen trisulfida. Bagaimana? Tambah lagi contohnya. Oke, saya tambah contohnya. Saya punya senyawa CO. Oke, CO. C adalah karbon dan O adalah oksi. Jadi C-nya di sini ada 1 dan O-nya ada 1. Berarti namanya bisa ditebak. C tadi karbon. Karena karbonnya ada 1 berarti namanya monokarbon. Oke. Kalau O-nya di sini juga ada 1, berarti dipanggil monooksida. Oke. Jadi saya ulangi ya. C di sini adalah karbon. C adalah karbon. O adalah oksi. Apakah namanya monokarbon monooksida? Saya punya catatan seperti ini. Awalan mono tidak berlaku untuk atom yang berada di awal rumus kimia. Jadi mono tidak berlaku untuk unsur yang ada di awal. Nah, mono hanya berlaku untuk unsur kedua dan selanjutnya. Oke, jadi panggilannya apa nih CO? Ya, karena karbonnya cuma 1 dan berada di awal, cukup kita panggil karbon, bukan monokarbon. Sedangkan O berada di posisi kedua atau letaknya di urutan kedua dan jumlahnya ada 1, maka kita panggil monooksida. Oke, jadi CO namanya adalah karbon monoksida. Ya, karena O-nya cuma 1, oksinya cuma 1, berarti kita tambah awalan mono. Nah, tidak usah double O ya, karena dia monooksida, jadi kita panggil monoksida. Oke, selanjutnya. Saya punya PCl5. Di sini ada 2 unsur yaitu P dan Cl. P adalah fosfor, Cl adalah klor. Oke, berarti namanya gimana yang ini? P, apakah pakai awalan mono? Ingat aturan ini ya tadi, mono tidak digunakan untuk di depan.
Oke, berarti namanya fosfor. Ini tadi klor. Klornya ada berapa? Klornya ada 5. Berarti kita panggil penta. Berarti nama dari PCl5 adalah fosfor penta klor ditambah akhiran ida. Oke. Next, contoh selanjutnya, saya punya CO2. Wah, kalau senyawa ini mah kayaknya sudah pada tahu ya, karena sering kalian dengar di kehidupan sehari-hari. CO2 namanya adalah karbon dioksida. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa namanya karbon dioksida. Oke, CO2 terdiri dari 2 unsur yang berbeda, yaitu C dan O. C adalah karbon, O adalah oksi. Karena C adalah karbon cuma 1 di sini, berarti tidak pakai kata mono ya, karena letaknya ada di awal. O di sini atau oksi jumlahnya ada 2, berarti ditambah awalan di. Berarti CO2 namanya adalah karbon dioksida. Nah, di sini baru tahu kan kenapa namanya karbon dioksida. Setelah sekian lama kalian mengucapkan CO2 adalah karbon dioksida. Contoh selanjutnya, saya punya SF6. SF6. Oke. Di dalamnya ada unsur yaitu S dan ada unsur F. Oke. S adalah lambang dari sulfur. Nah, bedakan dengan yang di sini ya. Bedakan dengan yang di sini. Jika sulfur ada di depan, maka panggilannya adalah sulfur. Tapi kalau sulfurnya berada pada unsur yang kedua, terletak pada unsur kedua, maka nama sulfur akan menjadi sulfida. Oke, kita kembali ke sini. SF6 terdiri dari 2 unsur yaitu S adalah sulfur, F adalah fluor. Jadi, apa namanya? S tadi adalah sulfur, fluornya ada berapa? Fluornya ada 6. Berarti SF6 adalah sulfur, 6 diganti dengan heksa, F adalah fluorida. Oke, berarti SF6 adalah sulfur, heksa, fluorida. Contoh selanjutnya, bagaimana dengan NH3? Nah, N tadi lambang dari nitrogen, H lambang dari hidrogen. Nah, kalau di dalam senyawa biasanya hidrogen akan berubah menjadi hidrida. Nah, apa yang kalian lakukan dengan nama NH3? Yuk, kita patokan ke sini lagi. N adalah nitrogen, H tadi hidrogen diganti dengan hidrida. Oke, hidridanya ada berapa? 3. Berarti namanya adalah amonia. Loh, kenapa? Kok nggak sama seperti yang diajarkan di atas tadi? Nah, ini alasannya adalah tata nama senyawa di atas tidak berlaku untuk senyawa yang sudah lazim penggunaannya. Jadi, jarang ya digunakan NH3 itu digunakan istilah nitrogen trihidrida. Wah, yang digunakan adalah kata amonia. Begitu juga dengan lambang ini. Kita tidak menyebut dihidrogen monoksida, tapi kita menyebutnya dengan air. Nah, sampai di sini saya harap kalian paham ya tentang tata nama senyawa kovalen biner. Nah, atau tata nama senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur yang berbeda, di mana di dalamnya terdiri dari unsur non-logam dengan unsur non-logam. Caranya adalah dengan cara menambah awalan. Awalan ini adalah jumlah dari setiap atomnya. Nah, jika jumlah atomnya,
contoh seperti ini tadi, jika jumlah atomnya adalah 2, maka diberi awalan di, diikuti dengan nama unsurnya. Kemudian untuk unsur yang kedua juga sama, jika jumlah atomnya misalkan 3, diberikan awalan tri, diikuti dengan nama unsurnya, kemudian diakhiri dengan akhiran ida. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah belajar senyawa kovalen, sekarang kita belajar senyawa ionik. Apa yang dimaksud dengan senyawa ionik? Senyawa ionik itu adalah senyawa yang terjadi karena serah terima elektron antara unsur-unsur penyusunnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, senyawa ionik adalah senyawa yang terjadi karena serah terima elektron antara unsur-unsur penyusunnya. Ini seperti kalau bahasa singkatnya sih kayak ijab kabul ya. Ada yang menyerahkan elektron, kemudian nanti ada yang nerima elektronnya. Nah, untuk yang menyerahkan atau melepaskan elektron itu terjadi nanti akan membentuk yang namanya ion positif atau disebut dengan kation. Nah, biasanya atom atau unsur yang melepaskan elektron ini sifatnya adalah logam. Oke, tadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Nah, yang menerima elektron atau unsur yang menerima elektron ini akan membentuk yang namanya ion negatif atau disebut dengan anion. Nah, biasanya anion atau ion negatif itu sifatnya non-logam. Oke, oke. Nah, saya ulangi ya sekali lagi ya. Senyawa ionik itu adalah senyawa yang terjadi karena serah terima elektron antara unsur-unsur penyusunnya. Ya, serah terima elektron. Jika suatu unsur menyerahkan elektronnya, maka unsur akan berubah menjadi ion positif. Nah, ion positif ini kata lainnya adalah kation. Ya, ion positif kata lainnya adalah kation. Nah, biasanya ion positif bersifat logam. Oke, ada yang menyerahkan elektron, ada yang menerima elektron. Jika suatu unsur menerima elektron, maka unsur tersebut akan berubah menjadi ion negatif. Ion negatif. Kata lain dari ion negatif itu adalah anion. Nah, biasanya anion atau ion negatif sifatnya adalah non-logam. Ternyata kation atau logam ada dua jenisnya loh. Yang pertama ada jenis yang memiliki satu bilangan oksidasi. Kalau saya mengatakan bilangan oksidasi itu artinya jenis muatan yang dimiliki ya. Jadi kation memiliki muatan. Nah, muatan ini nanti ada yang satu jenis, ada yang lebih dari satu jenis atau beberapa jenis muatan. Ya, kita ambil contohnya ya. Contoh ion positif yang satu jenis muatan. Nah, ini ada hidrogen. Hidrogen cuma punya satu jenis muatan. Ini muatannya plus 1. Li juga plus 1, Na plus 1, K plus 1, Rb plus 1, Cs plus 1, Fr plus 1, Ag plus 1. Nah, terus kemudian ada juga yang satu jenis muatan. Contohnya adalah Be plus 2, berilium, magnesium plus 2, kalsium plus 2, strontium plus 2, barium, radium, dan aluminium. Nah, untuk ion positif satu jenis ini tolong diingat, nanti akan digunakan pada materi selanjutnya. Nah, kalau materi ini bahan ini akan diingat, jadi kita akan memudahkan nanti kalian akan menghadapi yang namanya disosiasi atau ionisasi senyawa. Ya, jadi tolong diingat ini ada satu jenis muatan. Kalau saya bilang sih ini bukan ranjau ya, bukan ranjau. Kenapa? Dia cuma
memiliki satu jenis. Jadi tidak punya kembaran. Nah, yang ini adalah kation dua jenis muatan atau lebih. Ya. Saya bilang ranjau, hati-hati ranjau kation. Kenapa? Ada ion yang memiliki kembaran, tapi berbeda muatannya. Contohnya seperti Fe. Fe ada yang plus 2, ada yang plus 3. Ini nanti namanya akan menyesuaikan dengan muatan ini. Contoh ya, seperti Fe plus 2, nanti namanya besi 2. Kenapa 2? Karena diambil dari muatan ini. Fe plus 3 diambil namanya adalah besi 3. Nah, angka 3 ini ditulis Romawi. Nah, angka 3 ini diambil dari muatan yang ada ini. Oke, selanjutnya contoh Cu. Cu ada Cu plus, ada Cu plus 2. Kalau Cu plus namanya tembaga 1 karena muatannya cuma plus 1. Cu plus 2 namanya tembaga 2, 2-nya diambil dari muatan plus 2. Mn punya 3 kembarannya, yaitu Mn plus 2, Mn plus 3, Mn plus 4. Namanya juga menyesuaikan dengan muatan yang dia miliki. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, ini tolong diingat juga, nanti kalau ini diingat, otomatis nanti yang lain akan enak ngingetnya. Ya, ini adalah ranjau yang harus hati-hati dalam pemberian nama. Kalau yang ini tadi tidak ada tanda kurungnya, itu menandakan dia tidak punya kembaran. Namanya cuma satu. Nah, kalau yang ini, mereka punya kembaran, makanya namanya ada beberapa dengan ditunjukkan nomor Romawi yang menunjukkan muatan yang dimiliki. Oke, perhatikan ranjau ini nanti akan digunakan dalam tata nama senyawa yang akan disampaikan selanjutnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita memberi nama senyawa ion biner, dan di sini akan saya kasih informasinya atau beserta informasi berupa ionisasi. Apa sih ionisasi? Ionisasi adalah proses perubahan molekul menjadi ion pembentuknya. Ya, ionisasi adalah proses perubahan molekul menjadi ion pembentuknya. Nah, biasanya senyawa itu dibentuk oleh dua ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ya, dalam ionisasi senyawa ion netral, jumlah muatan ion positif itu pasti sama dengan jumlah muatan ion negatif. Jumlah muatan ion positif sama dengan jumlah ion negatif. Kita ambil contoh. Ini yang tadi ya, saya taruh di sini. Jenis muatan ion yang satu, jenis kation yang satu muatan. Kita ambil contoh NaCl. Nah, NaCl ini terdiri dari berapa unsur ya? Ada 2. Oke, ada 2 yaitu Na dan Cl. Ya, Na dan Cl. Nah, ini yang saya maksudkan, harus ada di dalam kepala. Nah, dari sini muatan siapa yang kita ketahui? Na berapa muatannya? Kita lihat di sini plus. Nah, berarti Na muatannya plus 1. Oke, di sini muatan positifnya adalah plus 1. Kalau di sini positif, ini ion positif, maka otomatis di sini ion negatif. Muatan plus 1 akan dinetralkan oleh muatan negatif 1. Kenapa? Ingat kalimat ini, jumlah muatan ion positif sama dengan jumlah muatan ion negatifnya. Oke, kenapa ini tadi min 1? Karena muatan pada positifnya adalah plus 1. Nah, plus 1 ini akan dinetralkan dengan
min 1. Makanya muatan Cl adalah min 1. Nah, sekarang nama NaCl ini apa? Nama dari NaCl adalah Na lambang dari natrium, Cl adalah lambang dari klor. Kita tambah akhiran ida. Jadi nama dari NaCl adalah natrium klorida. Contoh selanjutnya, KBr. Nah, KBr tersusun oleh unsur apa saja? Tersusun oleh unsur K dan Br. Nah, dari dua unsur ini, mana yang kita ketahui muatannya? Yang kita ketahui adalah K. Ini ya, K. Oke, K. K muatannya plus 1, maka Br otomatis akan bermuatan negatif. Nah, kalau bermuatan negatif, negatif berapa? Nah, ini muatan positifnya berapa? Plus 1 ya, berarti Br akan bermuatan min 1. Oke, muatan positif sama dengan muatan negatif, jadi jumlahnya impas. Oke, nah K ini lambang dari kalium, Br adalah lambang dari brom, ditambah akhiran ida. Jadi KBr namanya adalah kalium bromida. Contoh selanjutnya adalah MgO. Tersusun oleh unsur Mg dan unsur O. Oke, Mg dan O. Nah, dari Mg dan O, siapa yang kita ketahui muatannya? Mg, yaitu plus 2. Nah, kalau Mg ini positif, berarti O otomatis negatif. Muatan Mg ini positif 2. Biasanya akan dinetralkan dengan muatan negatif 2. Ya, jika dia positif 2, pasti akan dinetralkan dengan negatifnya 2. Ya, oke, negatif 2. Nah, sekarang Mg. Mg lambang dari magnesium. Dan O adalah oksi, ditambah akhiran ida. Jadi MgO adalah magnesium oksida. Bagaimana sampai sini? Paham ya? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Saya punya lambang senyawa AlF3 tersusun dari unsur Al dan F. Ya kan? Al dan F. Nah, sekarang gini. F di sini ada 3. Ada 3 ya, ada 3. Jadi 3-nya ini jangan ditaruh di belakang, tapi taruh di depan. Karena F-nya ada 3, nah indeks akan berubah menjadi koefisiennya. Oke, dari Al dan F muatan siapa yang kalian ketahui? Jeng jeng. Adalah Al, yaitu plus 3. Oke. Kalau Al muatannya positif, berarti F muatannya negatif. Nah, kalau Al muatannya positif 3, maka di sini seharusnya negatif 3. Ya, negatif 3, tapi di sini ada 3F. Berarti F muatannya min 3 tadi dibagi 3. Ya, min 3 dibagi 3 berarti min 1. Saya ulangi ya, Al muatannya plus 3. Yang ini muatannya plus 3, berarti seharusnya yang di sini adalah min 3. Oke, karena F-nya ada 3, maka tadi min 3 tadi kita bagi dengan 3. Min 3 dibagi 3 adalah min 1. Berarti muatan F berapa? Min 1. Oke, nah namanya apa? Al adalah aluminium, F adalah fluor, ditambah akhiran ida. Pada
tata nama senyawa ion ini tidak pakai awalan seperti kovalen tadi ya. Jadi cuma menyebutkan nama dari unsurnya saja. Kemudian selanjutnya saya punya BaI2. Ini tersusun oleh unsur Ba dan I. Nah, I-nya ada berapa? I-nya ada 2. Nah, 2 ini indeks, kalau di sini berubah menjadi koefisien. Oke, dari Ba dan I muatan siapa yang kalian ketahui? Ba. Ya, nih Ba. Ba plus 2. Kalau di sini plus 2, seharusnya di sini min 2. Karena I-nya ada 2, berarti tadi min 2 dibagi 2 berarti muatan I adalah min 1. Oke. Nah, sekarang namanya Ba adalah lambang dari barium. I adalah lambang dari iodin ya sebenarnya, iodin. Cuma kalau di senyawa dia berubah menjadi iod. Ditambah akhiran ida. Berarti BaI2 namanya adalah barium iodida. Selanjutnya, saya punya Al2S3. Disusun oleh unsur Al dan S. Ya, Al ada 2, maka akan menjadi koefisien 2 di depan Al. S-nya ada 3, maka menjadi koefisien 3 di depan AS. Oke, dari Al dan S, muatan siapa yang kalian ketahui? Al yaitu plus 3. Oke, nah berbeda dari contoh yang di atas ya. Kalau yang ini seperti apa? Sekarang kita hitung muatannya. Di sini muatan Al adalah plus 3. Tapi di sini Al ada 2. Berarti jumlah muatan yang ada di sini ada plus 6. Kita kalikan plus 3 dengan 2-nya. Oke, muatan di sini adalah plus 3. Tapi karena Al-nya ada 2, maka muatan yang ada di sini adalah plus 6. Karena hasil kali dari plus 3 dengan 2. Muatannya dikali koefisien. Nah, kalau di sini ada plus 6, seharusnya di sini ada min 6 dong. Ya enggak? Ya kan? Di sini plus 6 berarti nanti akan dinetralkan dengan min 6. Nah, min 6 lah di sini S-nya ada 3. S-nya ada 3. Berarti untuk mencapai min 6 tadi kita bagi 3, dapatlah min 2. Itu muatannya S. Ya, 3 karena tadi min 6, jadinya min 6 dibagi 3 adalah min 2. Nah, sekarang sama nih. Min 2 dikali 3 min 6. Dinetralkan dengan plus 3 dikali 2 plus 6. Di sini plus 6, di sini min 6. Berarti sudah netral ya. Oke, sekarang namanya Al apa? Al adalah aluminium. S adalah unsur kedua, berarti dipanggil sulfur atau sulfida. Karena terletak di unsur nomor 2, dia dipanggil dengan sulfida. Bagaimana sampai di sini? Yuk dicerna dulu, dipahami dulu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ionisasi dan tata nama senyawa biner juga. Tapi yang ada kaitannya dengan ranjau. Ranjau tadi ada banyak ya, ada beberapa yang Fe, Au, Hg, Cu, Mn. Nah, tolong dilihat lagi kolom yang itu ya. Sekarang bagaimana tentang tata nama senyawa ion tapi yang memiliki kation ranjau atau ion kembaran. Nah, kembaran mana yang kita gunakan di dalam nama? Nah, caranya seperti ini.
ya. Hampir sama seperti yang tadi. Sekarang caranya adalah FeO. FeO ini terdiri dari unsur Fe dan unsur O, ya kan? Nah, sekarang yang dipakai patokan adalah tidak ke kolom tadi, tapi saya kasih sedikit ingatan yang lebih enak untuk diingat. Ingatlah tentang kolom ion negatif ini. Karena mereka nggak punya kembaran, jadi enak gitu. Kalau misalkan ada ion positif yang berteman dengan mereka, pasti kita mengetahui muatan dari ion positif. Ya, contohnya gini. Dari Fe dan O, kita tahu muatan yang mana? Kalau ngelihat kolom ya Fe ya tahu juga ya. Juga tahu ya, Fe ada yang plus 2, ada yang plus 3. Mana yang dipakai? Kita patokannya ke O. O di sini muatannya adalah min 2. Oke, di sini muatan min 2 akan dinetralkan dengan muatan plus 2. Maka Fe yang kita pakai adalah Fe plus 2. Ya, karena Fe muatannya plus 2, Fe itu lambangnya besi. Karena muatannya plus 2 berarti namanya besi 2. Ditambah dengan ini adalah oksi yang akhirannya ditambah ida. Masih bingung? Tenang, masih ada contoh lagi kok. Contoh ya, CuBr. Di kolom tadi, Cu punya dua nama. Ada Cu1 dan ada Cu2. Cu plus 1 dan Cu plus 2. Mana yang kita gunakan? Yuk kita telaah dulu. CuBr terdiri dari unsur Cu dan Br. Dari dua unsur ini mana yang kita ketahui muatannya? Sret, kita pakai Br ya, yang pasti. Ya, yang nggak punya kembaran. Oke, Br muatannya min 1. Kalau di sini muatannya min 1, berarti otomatis akan dinetralkan dengan muatan plus 1. Ingat, muatan positif harus sama dengan muatan negatif. Jumlahnya harus sama. Ya, saya ulangi tadi, kenapa di sini plus 1? Karena di sini muatannya min 1, pasti akan dinetralkan dengan plus 1. Maka muatan Cu adalah plus 1. Oke, sekarang namanya. Cu tadi namanya apa? Cu lambang dari tembaga. Karena muatannya 1, berarti namanya tembaga 1. Br adalah brom ditambah akhiran ida. Oke. Nah, yang selanjutnya. Cr, Cl2. Terdiri dari unsur apa aja nih? Ada Cr dan ada Cl. Nah, sekarang Cl-nya ada 2 di sini. Seperti tadi berarti angka 2 ini berubah menjadi di depan koefisiennya. Oke, sekarang muatan siapa yang kalian ketahui? Cr atau Cl? Dari sini Cl ya. Cl muatannya min 1. Oke, sekarang kita hitung muatannya. Cl muatannya min 1, tapi ada 2. Berarti muatan seluruh di sini ada min 2. Ya, muatan yang ada di sini adalah min 2. Dilihat dari min 1 dikali 2. Ya, min 1 dikali 2. Jadi muatannya min 2. Otomatis dong kalau di sini min 2, muatannya min 2, di sini dinetralkan dengan muatan ya plus 2. Ya, Cr kan tadi ada 2 ya. Ada Cr2, ada Cr3. Nah, berarti yang digunakan di sini adalah Cr2. Nah, Cr2. Berarti namanya apa? Cr adalah krom. Kenapa ada angka 2? Karena muatannya adalah plus 2. Oke. Di sini Cl lambang dari klor. Nah, klor ditambah akhiran ida. Oke, ingat, senyawa ion
tidak menambahkan awalan seperti senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen tadi nambah awalan, kalau senyawa ion tidak menambahkan awalan. Itu ya yang harus diingat. Contoh selanjutnya, Hg2S terdiri dari unsur Hg dan S. Hg-nya ada 2, berarti 2 Hg. Nah, muatan siapa yang diketahui? Ini ya yang punya kembaran, Hg ada 2 ya, Hg plus 1 dengan Hg plus 2. Siapa ya nih yang dipakai? Nah, dari 2 ini, mana muatan yang kalian ketahui? S. S muatannya min 2. Nah, di sini muatan S ada min 2. Berarti di sini harus positif 2. Tapi karena Hg-nya ada 2, berarti di sini sama dengan, oke, saya ulangi, muatan min 2 negatif 2 akan dinetralkan dengan positif 2. Oke, karena Hg-nya ada 2, berarti tadi positif 2 dibagi dengan 2. Dapatlah muatan Hg plus 1. Nah, sekarang namanya. Hg itu apa tadi namanya? Raksa. S adalah karena unsur kedua bukan sulfur ya, tapi sulfida. Oke. Nambah ya. Banyak contoh jadi lebih banyak exercise, lebih banyak latihan, lebih banyak informasi. Nah, sekarang Mn2O3. Ada unsur Mn dan O. Mn ada 2, berarti 2 Mn. O-nya ada 3, berarti 3O. Dari Mn dan O muatan siapa yang kalian ketahui? Muatan O. Nih, ya. O, muatan O min 2. Nah, berarti di sini muatan O totalnya ada min 2 dikali 3. Berarti berapa? Min 6. Min 2 dikali 3 berarti min 6. Kalau di sini min 6, maka di sini akan dinetralkan dengan muatan positif 6. Ya, positif 6. Tapi karena Mn-nya ada 2, maka nilai muatan Mn nanti positif 6 dibagi 2. Oke. Positif 6 dibagi 2. Dapatlah plus 3. Saya ulangi ya. Kenapa di sini plus 3? Alasannya adalah O muatannya min 2. Karena O-nya ada 3, berarti min 2 dikali 3 adalah min 6. Nah, untuk muatan min 6 nanti akan dinetralkan oleh muatan positif 6. Karena positif 6, karena Mn-nya ada 2, maka positif 6 dibagi 2. Dapatlah plus 3. Ya, namanya sekarang. Mn tadi ada 3 ya, ada Mn2, Mn3, Mn4. Nah, kalau ini Mn lambang dari mangan, karena muatannya adalah plus 3 berarti mangan 3. Oke. O adalah oksi ditambah akhiran ida. Jadi Mn2O3 namanya adalah mangan 3 oksida. Next. Banyak ya contohnya. Oke. Yuk, AU2S3 terdiri dari unsur AU dan S. AU-nya ada 2, S-nya ada 3. Muatan siapa yang diketahui? Muatan S ya. S muatannya min 2. Nah, sekarang hitung lagi muatannya. S memiliki muatan total min 2 dikali 3. Min 2 dikali 3. Berarti hasilnya adalah
min 6. Nah, kalau di sini negatif 6, maka di sini harus positif 6. Ya, positif. Kalau di sini negatif berarti di sini positif. Nah, kalau di sini negatif 6 berarti di sini positif 6. Karena AU-nya ada 2 berarti positif 6 dibagi 2 namanya menjadi plus 3 atau positif 3. AU tadi ada 2 ya, ada AU plus dengan AU3 plus. Kalau nggak salah tadi berarti namanya AU itu apa? Emas. Karena emas muatannya 3 berarti emas 3 ininya sulfida. Oke. Senyawa ion biner yang terakhir nih. Saya punya contoh terakhir. Terdiri dari 2 unsur yaitu Pb dan I. Pb-nya ada 1, I-nya ada 4. Muatan siapa yang diketahui? I ya, I muatannya min 1. Oke, sekarang di sini muatan negatifnya ada min 4. Didapat dari mana? Ini min 1 dikali 4. Min 1 dikali 4 berarti muatan negatifnya min 4. Nah, kalau di sini min 4 berarti nanti harus dinetralkan dengan positif 4. Oke, ini min 4 berarti nanti di sini plus 4. Nah, nama. Oke, nama sekarang PB. PB apa? PB lambang dari timbal, karena muatannya 4 berarti timbal 4, dan ini adalah iod ditambah akhiran ida. Jadi PbI 4 adalah timbal 4 iodida. Bagaimana? Ya, namanya kenalan sama senyawa harus tahu dulu ya bagaimana nama senyawanya itu. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk kepada senyawa poliatomik. Nah, tadi ada ungkapan kalau senyawa poliatomik adalah senyawa yang terdiri dari minimal 3 jenis unsur yang berbeda. Minimal 3 jenis unsur yang berbeda. Kalau lebih nggak apa-apa kok, bisa. Nah, kalau untuk tata nama senyawa poliatomik ini berarti poliatomik berarti kita kenalan dulu dong dengan ion yang nggak sendirian atau disebut dengan ion poliatomik. Nah, ini ada banyak ya ion poliatomik. Di antaranya saja yang saya taruh di sini. Contoh ada SO3-2 namanya sulfit. SO4-2 namanya sulfat. Berbeda dengan sulfida ya, makanya hati-hati antara sulfida, sulfit, dan sulfat. Oke. NO2 nitrit, NO3- nitrat, ClO2- klorit, ClO3 klorat. Nah, ini bisa dibaca dulu. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Kenalilah nama-nama ion poliatomik ini. Jadi nanti memudahkan kalian dalam memberi nama senyawa poliatomik. Oke. Itu nama-nama ion poliatomik yang saya rasa ada di buku juga ya. Kita lanjut ke tata namanya. Masih ingat kan ion tadi? Ion-ion yang satu jenis muatan dengan ion-ion yang beda jenis muatan. Nah, di sini kita lihat KOH. Wah, senyawa poliatom berarti tidak 2 lagi ya, tapi tetap terdiri dari 2 jenis ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Yang mana itu? Caranya gini. KOH berarti terdiri dari K dan OH. Oke, K dan OH. Nah, dari K dan OH muatan siapa yang kalian ketahui? Kalau kalian melihat tabel ion langsung nggak masalah sih,
Cuma masalahnya adalah pada saat nanti ujian kan nggak boleh buka buku. Jadi paling tidak harus diingat ya. Jadi kalau saya sih milih yang saya ingat K. K. Karena muatan K adalah plus 1 berarti akan dinetralkan dengan muatan OH negatif 1. Ya, yang diingatkan tadi K muatannya plus 1 ditambah dengan OH, berarti muatan plus 1 akan dinetralkan dengan minus 1. Oke, namanya sekarang K adalah kalium, OH, lihat tabel, namanya adalah hidroksida. Berarti KOH namanya adalah kalium hidroksida. Selanjutnya H2SO3. Nah, mecahnya gimana nih? Yang kalian ingat, ion yang diingat tadi yang mana? Ada H ya, berarti sisanya adalah SO3. Caranya gitu ya, yang diingat terus sisanya taruh aja di belakang. Nah, saya ulangi tadi, ada H dan ada SO3. Nah, H-nya ada 2, berarti 2-nya ditaruh di depan. Muatan siapa yang diingat? H ya, H plus 1. Nah, sekarang muatan plus di sini berapa? Di sini muatannya adalah plus 2, didapat dari plus 1 dikali 2, plus 2. Ya, sekarang berarti muatan SO3 di sini berapa? Lah, kalau di sini muatannya plus 2, berarti akan dinetralkan dengan muatan negatif 2. Itu sama, plus 2 dinetralkan dengan min 2. Ya, sekarang namanya H tadi namanya hidrogen. SO3 tadi namanya, buka tabel, namanya sulfit. Tidak pakai awalan juga ya, tidak pakai awalan seperti kovalen tadi. Jadi hanya menyebutkan nama ionnya saja. Lanjut. BaCO3. Kira-kira yang diingat siapa ya? Ba. Sisanya siapa selain Ba? Ada CO3. Muatan siapa yang kalian ingat di sini? Ba atau CO3? Bu, saya ingatnya CO3. Boleh, tapi yang kita ingat dari awal tadi adalah Ba. Nah, karena Ba muatannya adalah plus 2, maka CO3 berarti muatannya min 2. Karena muatan plus 2 dinetralkan oleh min 2. Nama sekarang. Ba namanya adalah barium. CO3 namanya adalah karbonat. Jadi BaCO3 adalah barium karbonat. Contoh selanjutnya, CaCN2. Yang kita ketahui siapa ya? C apa Cn-nya? Yang dari awal tadi yang disuruh ingat tadi adalah si Ca. Berarti sisanya adalah Cn. Ya, Ca, kemudian sisanya adalah Cn. Terus angka 2 ini punya siapa? Angka 2 ini kan miliknya yang ada di dalam tanda kurung. Berarti 2 ini mau punya atau milik dari Cn. Berarti 2-nya pindah di sini. Oke, sekarang muatan siapa yang diketahui? Ca ya, Ca muatannya plus 2. Oke, berarti kalau misalkan di sini muatan plus 2, di sini akan dinetralkan dengan muatan min 2. Kalau muatan min 2, Cn-nya ada 2, berarti muatan Cn adalah min 1. Dapat dari mana? Tadi kan di sini plus 2 ya, otomatis di sini harus min 2. Karena Cn-nya ada 2, berarti min 2 dibagi 2, dapatlah Cn-nya min 1. Untuk nama, bagaimana namanya? Nah, ini namanya. Ca adalah
kalsium. Cn, buka tabelnya. Namanya adalah sianida. Jadi CaCN2 adalah kalsium sianida. Soal selanjutnya. AlMnO43. Banyak bener ya. Namanya juga poliatomik, unsurnya minimal 3. Ya kan? Tapi di sini ionnya pasti cuma 2. Siapa yang diketahui Al-nya atau MnO4-nya? Jadi ada dua ion ya, ada Al, ada MnO4. Muatan siapa yang diketahui? Al. Berapa Al? MnO4-nya ada 3 ya. Nih, 3 kan ada angka di luar kurung ini, berarti angka 3 milik yang ada di dalam kurung. Berarti 3-nya berubah jadi koefisien. Oke, muatan siapa yang diketahui? Ya, muatan Al plus 3. Kalau di sini muatannya plus 3, berarti di sini seharusnya min 3. Tapi karena ada 3 MnO4, berarti min 3 dibagi 3, dapatnya min 1. Sekarang namanya Al namanya adalah aluminium, MnO4 namanya adalah permanganat. Jadi AlMnO4 3 kali namanya adalah aluminium permanganat. Selanjutnya ada FeOH3. Ada berapa unsur atau ada ion apa saja? Ada ion Fe dan ada ion OH. Nah, OH-nya ada berapa di sini? 3 ya. Nah loh, kalau misalkan kita nggak pegang tabel, kita nggak megang catatan yang kemarin, catatan yang tadi, gimana nih nentuinnya? Padahal kan nggak tahu dua-duanya ya. Caranya adalah tambah ingatan kalian atau tambah informasi kalian mengenai ion-ion yang harus dihafalkan. Salah satunya adalah OH. OH itu muatannya adalah min 1. Nah, Fe yang kita pakai berapa? Nah, Fe yang kita pakai adalah sesuai dengan temennya tadi, jumlah muatannya berapa. OH memiliki muatan min 1. Karena ada 3 berarti muatan di sini adalah min 3. Karena di sini min 3 berarti harus dinetralkan dengan plus 3. Oke, ranjau bukan sih Fe ini? Ranjau ya, kalau ranjau berarti namanya nanti pasti ada Romawinya. Berarti namanya sekarang adalah Fe, namanya adalah besi. Karena ada muatannya adalah plus 3, maka namanya adalah besi 3. OH namanya adalah hidroksida. Jadi FeOH3 namanya adalah besi 3 hidroksida. Selanjutnya sama kayak tadi nih, ada Mn, ada OH. Ada Mn dan ada OH. Nah, sekarang OH-nya ada 4 ya di sini. Jadi 4-nya pindah sini. 4 OH menjadi 4 OH. Nah, sekarang muatan siapa tadi? Yang ingatan yang harus ditambah tadi Mn-nya apa OH-nya? Kalau Mn kan sudah masuk ya ke dalam ingatan, karena setahu kita tadi Mn itu punya 3 kembarannya. Tapi yang dipakai yang mana? Nah, ini tergantung dari temennya, yaitu nih, temennya di sini adalah OH. OH tadi tambah ingetan, kalau nggak salah muatannya adalah minus 1. Minus 1 berarti muatan di sini totalnya adalah minus 4. Minus 1 dikali 4. Ya, berarti minus 4.
Otomatis kalau di sini muatannya minus 4 akan dinetralkan dengan muatan plus 4. Oke, plus 4. Kemudian nama ya, untuk penamaan. Karena ini ranjau, tadi mangan ada banyak, berarti kita pakai mangan 4. Kenapa mangan 4? Karena ya muatannya 4. Sedangkan OH hidroksida, berarti mangan 4 hidroksida. Selanjutnya Cu2SO4, berarti ada senyawa Cu dan ada Cu kita tutup, sisanya adalah SO4. Cu-nya di sini ada 2. Oke, ada 2. Nah, namanya yang mana ini? Tambah ingatannya SO4, buka tabelnya. Yang kita ketahui adalah SO4-nya adalah min 2. Nah, kalau di sini min 2 berarti di sini harus plus 2. Plus 2 dibagi 2 berarti nilainya adalah plus 1. Berarti namanya adalah tembaga 1. SO4 namanya sulfat. Ya, sambil pelan-pelan aja bacanya, belajarnya. Ya, kita lanjutkan. Ada NH4Br. Nah, ini mah kayaknya gampang ya. Tadi kayaknya ada hafalan lagi kan tentang ion negatif. Ada NH4 dan ada Br. Ya, ada NH4 dan ada Br. Nah, muatan siapa yang diketahui? Ya, Br kan minus 1, berarti di sini harus plus 1. Ingat, muatan positif harus sama dengan muatan negatif. NH4 tadi namanya adalah amonium, sedangkan Br adalah brom ditambah akhiran ida, jadi namanya bromida. Ya, lanjut. Mn3PO42 tersusun oleh ada Mn dan ada yang dalam kurung PO4. Mn-nya ada 3, PO4-nya ada 2. Nah, muatan siapa nih yang diketahui? Buka ini ya, buka tabel ya. Yang diketahui adalah PO4 berapa? Min 3. Oke, berarti di sini muatannya adalah min 3 dikali 2. Berarti di sini muatan negatifnya adalah min 6. Nah, kalau di sini min 6 berarti di sini harus plus 6. Karena ada 3 berarti plus 6 dibagi 3 berarti muatannya plus 2. Ya, berarti namanya ranjau ya, termasuk ranjau. Berarti namanya adalah mangan 2. Kenapa mangan 2? Muatannya plus 2 dan PO4 namanya adalah fosfat. Oke, contoh selanjutnya. Banyak benar ya namanya. Oke, lanjut. Ada NH4 dan CH3COO. Nah, NH4 tadi yang di atas nih udah ketahuan nih muatannya plus. Berarti kalau di sini plus 1, di sini min 1. Sekarang namanya. Di sini namanya amonium, ini namanya asetat. Berarti ini lambang ini NH4CH3COO namanya adalah amonium asetat. NH4 3PO3. Nah, tadi ada NH4 dan ada NH4-nya ada 3 ya, kemudian ada PO3. Nah, muatan siapa yang diketahui? Kayaknya tahu semua deh ya. 3. Kalau di sini plus 1 berarti plus 1 dikali 3 plus 3, maka PO3 di sini muatannya adalah min 3. Nah, ini namanya amonium
Yang ini namanya fosfit. Berarti NH43PO3 namanya adalah amonium fosfit. Nah, itu tadi cara memberi nama senyawa anorganik sederhana, baik itu yang senyawa kovalen, senyawa ionik, maupun senyawa poliatomik. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya punya tips cara mudah menentukan nama senyawa anorganik sederhana. Apa tipsnya? Yang pertama, jika kalian diberi lambang senyawa, deteksi terlebih dahulu penyusun senyawanya. Apakah bersifat biner atau poliatomik? Kalau biner berarti terdiri dari 2 unsur saja. Kalau poliatomik minimal terdiri dari 3 unsur. Oke. Cara yang kedua, jika senyawa tersebut dalam biner, deteksi lagi apakah senyawa binernya terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam atau terdiri dari unsur logam dengan non-logam. Ya, kalau udah ketebak nih, oh ini senyawa biner nih, berarti dideteksi lagi. Ini sifatnya apa sih? Non-logam, non-logam atau logam dengan non-logam. Oke. Jika senyawa binernya terdiri dari non-logam dengan non-logam, maka cara memberi namanya adalah kasih awalan, kemudian nama unsur 1, kemudian dikasih awalan lagi, kemudian nama unsur 2. Nah, saya tekankan lagi di sini, awalan di sini adalah jumlah atom dari unsurnya, ya, jumlah atom dari unsurnya. Untuk awalan mono tidak digunakan untuk unsur yang di depan, oke? Kemudian ditambah akhiran ida. Oke, selanjutnya jika senyawa binernya terdiri dari logam dan non-logam, deteksi lagi. Apakah logamnya berupa satu jenis muatan atau logam atau kationnya merupakan beberapa jenis muatan. Ya. Jika logamnya satu jenis muatan dengan non-logam, maka cara memberi namanya nama unsur logam ditambah nama unsur non-logamnya dikasih akhiran ida. Oke. Kemudian jika logam yang digunakan adalah logam yang kembar, punya kembaran atau lebih dari satu jenis muatan. Sorry, ini maksudnya lebih dari satu jenis ya. Ini jika lebih dari satu jenis. Mohon maaf, di sini lebih dari satu jenis muatan dan non logam. Cara memberi namanya, nama unsur logamnya, kemudian Romawi muatan logamnya, ya, muatan logamnya, kemudian nama unsur non logamnya ditambah dengan akhiran ida. Ya, ini tips saja. Ini yang harus saya koreksi. Mohon maaf kalau salah. Ini jika logamnya yang kembar, lebih dari satu jenis muatan. Oke. Nah, gimana kalau senyawanya poliatomik? Deteksinya seperti apa? Nah, kalau senyawa poliatomiknya terdiri dari kation satu jenis muatan dan anion poliatomik, maka kasih namanya adalah nama kation ditambah nama anion. Kemudian jika senyawanya dalam bentuk poliatomik yang terdiri dari kation beberapa jenis muatan ditambah anion poliatomik, ngasih namanya nama kation ditambah Romawi muatan kation diikuti dengan nama anionnya.
Oke, kan senyawa poliatomik ada 3 ya tadi ya, saya kasih contohnya. Sekarang yang ketiga, bagaimana jika senyawa poliatomiknya terdiri dari kation poliatomik dan anion poliatomik? Cara ngasih namanya, nama kation ditambah dengan nama anion, udah gitu aja. Itu tadi tipsnya ya, cara cepatnya. Istilahnya kalian bisa langsung deteksi gimana cara kerjanya. Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana cara mengerjakannya. Contoh ya, saya punya N2O5. Apa yang dilakukan pertama kali? Deteksi dulu. Biner atau poliatom. Ya, biner atau poliatom. Oh, ternyata senyawa biner. Kalau biner berarti terdiri dari unsur N dan unsur O. Oke, sekarang dideteksi. Sifatnya sebelum deteksi ya, unsur N-nya ada 2, unsur O-nya ada 5. Nah, setelah menaruh jumlahnya, kita deteksi sifatnya N ini logam apa non logam ya. O ini logam atau non logam. N ini sifatnya non logam. O sifatnya non logam. Berarti senyawa ini merupakan senyawa kovalen non logam dengan non logam. Nah, kemudian kalau sudah cari tadi tuh tips tadi untuk senyawa kovalen yang non logam dengan non logam. Cara memberi namanya adalah awalan yang merupakan jumlah dari atomnya, kemudian nama unsur satunya, kemudian jumlah dari unsur yang kedua, dan nama dari unsur yang kedua ditambah akhiran ida. Caranya gini ya, berarti N adalah nitrogen. Nitrogennya ada 2, berarti namanya dinitrogen. O tadi adalah oksi. Oksinya ada 5, berarti penta. Oks tambah akhiran ida. Oke, gitu caranya ya. Gitu caranya. Oke, contoh lagi ya, contoh lagi. Saya punya senyawa NaCl. Deteksi dulu ya, deteksi dulu. Biner atau poliatomik? Oh, ternyata senyawa biner. Kenapa? Ternyata terdiri dari 2 unsur, yaitu Na dan Cl. Na dan Cl. Nah, ternyata sifatnya Na adalah logam dan sifatnya Cl adalah non logam. Sifatnya Cl adalah non logam. Kemudian kita lihat, karena dia sifatnya logam dan non logam, berarti dia merupakan senyawa ionik. Nah, sekarang kita deteksi tadi, muatan yang kita ketahui adalah Na plus. Berarti muatan plus 1 akan dinetralkan dengan muatan min 1. Yang muatan min 1. Nah, berarti dia kationnya atau ion positifnya merupakan satu jenis muatan. Berarti ngasih namanya gimana? Cukup nama unsur logam ditambah nama unsur non logamnya ditambah akhiran ida. Ini logam namanya natrium, ini non logam namanya klor ditambah akhiran ida. Jadi NaCl adalah natrium klorida. Contoh terakhir, saya punya Hg2O. Hg2O. Kita tebak yuk, biner atau poliatomik? Ya, ternyata termasuk senyawa biner ya. Senyawa biner. Kemudian, kenapa senyawa biner? Karena terdiri dari unsur Hg dan unsur O. Nah, unsur Hg ada berapa di sini? Ada 2. Ada 2, oke?
sekarang kita tebak sifatnya. Hg merupakan logam, O merupakan non-logam, berarti merupakan senyawa ionik yang terdiri dari logam dan non-logam. Nah, sekarang kita taruh muatannya. Dari Hg dengan O, siapa yang kita ketahui? O ya, ternyata O muatannya -2. Muatan di sini adalah -2, berarti harus dinetralkan dengan +2. Nah, karena Hg-nya ada 2, berarti muatan Hg adalah +1. Nah, ingat ya, ternyata Hg punya kembaran. Hg punya kembaran. Berarti senyawa ini termasuk kation beberapa jenis muatan. Cara memberi namanya gimana? Nama unsur logam ditambah dengan Romawi muatan logam, ditambah dengan nama unsur non-logam, dan diakhiri dengan ida. Oke, berarti Hg namanya adalah raksa. Kenapa raksa 1? Kembaran ya, punya kembaran. Jadi untuk menegaskan, karena dia muatannya +1, makanya namanya adalah raksa 1. O adalah oksi ditambah akhiran ida. Nah, itu 3 contoh tadi menentukan cara menentukan nama senyawa biner dan poliatomi. Nah, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom diskusi. Kemudian saya mohon maaf kalau misalkan di dalam penjelasan ada kalimat yang kurang berkenan atau ada yang salah ya. Kita akan bertemu lagi di materi pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.